Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dewi, Seli, Alif, Fakih, Hilal, dan Alin akan mempresentasikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Maaf typo. Oke, mulai. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, dan logi, yang artinya pengetahuan. Jadi bisa dikatakan bahwa ideologi memiliki arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi merupakan cara berpikir orang atau masyarakat yang membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan suatu keyakinan. Semakin mendalam kesadaran ideologi seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakannya. Pengertian ideologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara, sehingga dapat dikatakan bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila pada Pancasila. Ideologi Pancasila juga dapat dikatakan sebagai nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Oleh karena itu, Pancasila memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Alfi Firdaus dari jurusan Desain Produk NRP 0831052. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang arti Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia artinya bahwa ideologi dan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dijadikan sebagai panduan, pedoman, serta landasan dalam mengatur dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, maka pemerintah harusnya wajib berlandaskan pada Pancasila saat mengatur penyelenggaraan negara. Adapun warga negara wajib menjadikan Pancasila sebagai landasan moral dalam berperilaku sehari-hari. Jadi di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai di dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itulah nilai dasar untuk menjalankan kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Berikut adalah makna dari nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, makna dari nilai ketuhanan. Mempunyai rasa percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan dengan agama dan kepercayaan masing-masing setiap individu dan berdasarkan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan harus sama-sama mengakui bahwa derajat dan juga kewajiban setiap orang sama, saling mempunyai rasa kasih sayang antar sesama manusia, dan mempunyai rasa sikap tenggang rasa. Yang ketiga, nilai persatuan. Mau berkorban demi bangsa dan negara Indonesia, memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, serta mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, nilai kerakyatan. Lebih mendahulukan memusyawarahkan untuk mengambil keputusan secara bersama-sama. Pada saat melakukan musyawarah, mufakat harus juga dilandasi dengan jiwa kekeluargaan dan menerima dengan lapang dari hasil keputusan musyawarah dengan iktikat yang baik dan juga memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakannya. Yang kelima, nilai keadilan. Memajukan perbuatan luhur yang baik dengan mencerminkan sikap kekeluargaan dan juga gotong royong. Harus bisa bersikap adil, harus bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, bisa menghormati hak setiap individu, harus juga bisa saling tolong-menolong jika sedang ada yang membutuhkan.
Selanjutnya adalah sifat-sifat nilai Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila bersifat objektif. Mempunyai makna yang terdalam pada rumusan dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang tersimpan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar. Sebuah inti dari nilai Pancasila akan terus ada sepanjang masa di dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kehidupan bangsa, maupun bernegara, dan juga di dalam kehidupan keagamaan. Selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif. Nilai-nilai Pancasila ini timbul dari nilai bangsa Indonesia. Maksudnya, sejak zaman kerajaan, unsur Pancasila sudah muncul dalam kehidupan bangsa kita. Selanjutnya, para pejuang bangsa merumuskan dan mengesahkan menjadi dasar negara. Yang kedua, nilai Pancasila di dalamnya memuat nilai-nilai kerohanian, yang mana mempunyai nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, hikmat, etika, dan estetika, serta nilai keagamaan sesuai dengan karakter dan nurani bangsa Indonesia yang berasal dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang diyakini sebagai sumber nilai yang memiliki nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan hikmat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, nilai-nilai Pancasila adalah nilai yang harus digali, tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar Putra Krisnawo, NRP 08304, akan menjelaskan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama ada pemersatu bangsa. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang pertama ialah pemersatu bangsa. Sebagai pemersatu bangsa, sebuah tugas berat bagi Pancasila, karena terdapat ratusan juta pola pikir yang berbeda di Indonesia. Jika semua pola pikir tersebut disatukan, bukan tidak mungkin jika hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya disintegrasi nasional. Maka dari itu, setiap sila yang terdapat di Pancasila sejatinya menunjukkan keberadaan semangat persatuan. Yang kedua ada pembimbing bangsa. Fungsi kedua ialah pembimbing bangsa. Seorang ilmuwan politik Indonesia, Suryanto Poespowardojo, menyatakan bahwa salah satu fungsi ideologi ialah sebagai norma menjadi pedoman seseorang, dalam hal ini negara, untuk bekal menjalani atau menentukan identitasnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan pembimbing bangsa ini. Yang ketiga ada kontrol sosial. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang selanjutnya ialah sebagai kontrol sosial. Maksud dari hal itu yaitu Pancasila berperan dalam menyoroti penyataan pelaksanaan Pancasila yang terjadi di masyarakat, sekaligus mengkritisi setiap upaya pewujudan cita-cita yang terdapat di dalam Pancasila. Dan yang terakhir, yang keempat, pemberi tekad. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara ialah sebagai pemberi tekad. Dengan adanya tekad dari Pancasila ini, maka Indonesia dapat lebih bersemangat dalam lebih rapi dalam hal strategi agar cita-cita bangsa yang mulia dapat terwujud. Oleh karena itu, Pancasila juga dapat memberikan tekad kepada bangsa ini untuk senantiasa menjaga dan mengembangkan identitas bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsita, NRP 083004. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu faktor internal. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Yang ketiga, akibat berkembang pesatnya globalisasi di dunia, masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang mengikuti budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam ideologi Pancasila. Yang keempat, konflik etnis. Konflik etnis adalah konflik yang terkait dengan permasalahan-permasalahan mendesak mengenai konflik ekonomi, sosial, budaya, dan teritorial di antara dua komunitas etnis atau lebih. Yang kedua yaitu faktor eksternal.
Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet, sehingga Amerika menjadi salah satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut akan mengakibatkan terkontaminasinya kebudayaan kita oleh ideologi asing. Dan yang terakhir, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan juga kemajuan teknologi. Hal ini akan menyebabkan banyaknya pengangguran dan juga tindak kriminal. Selanjutnya yaitu peran konkret Pancasila sebagai ideologi. Akan dijelaskan oleh saya, Kusuma Dewi, NRP 083028. Peran ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologi belum disadari kehadirannya. Yang kedua yaitu ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Sekian dari kami. Thank you. Terima kasih.